Landasan pendidikan. Sudut pandang proses pendidikan dapat dilihat dan diartikan dari sistemnya, prosesnya, dan juga hasilnya. Landasan pendidikan dibagi menjadi 8, yaitu landasan psikologis, landasan sosiologis, landasan antropologis, landasan ekonomi, historis, yuridis, religis, dan filosofis. Yang pertama ada landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan pondasi yang berhubungan dengan suatu nilai kehidupan di dalam pelaksanaan pendidikan. Sebagai bangsa Indonesia, mempunyai nilai yang berhubungan dengan pandangan hidup, yaitu Pancasila. Dalam rumusannya, Pancasila sebagai landasan filosofis mengatakan bahwa pendidikan harus didasarkan dan dijiwai oleh Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian dalam sistem pelaksanaan pendidikannya harus berlandaskan pada Pancasila. Dan selanjutnya untuk mencapai hakikat manusia Indonesia harus dapat diwujudkan melalui suatu pendidikan sesuai cita-cita Pancasila. Yang kedua adalah landasan sosiologis. Membicarakan sosiologis tentunya terbayang dalam benak kita yaitu tentang sosial, di mana interaksi antar umat telah terjalin dan pola-pola hubungan baik di dalam pendidikan maupun masyarakat yang terjadi didasarkan pada tingkat perkembangan dan kebutuhan serta karakteristik masyarakat. 4 hal yang tercakup dalam landasan sosiologis meliputi interaksi sistem pendidikan dengan lingkungan masyarakat, interaksi antar sesama manusia, seberapa jauh pengaruh sekolah terhadap perilaku masyarakat selaku anggotanya, dan yang keempat, seberapa jauh komunitas sekolah dapat memahami model atau pola interaksi antar sekolah dengan sekelompok masyarakat lain yang ada di dalamnya. Yang ketiga adalah landasan budaya. Kebudayaan dan pendidikan memiliki hubungan timbal balik, sebab kebudayaan dapat dilestarikan dengan cara mewariskannya dari generasi ke generasi penerus bangsa, melalui jalan pendidikan baik secara formal maupun informal. Yang keempat adalah landasan psikologi. Pemahaman peserta didik merupakan kunci keberhasilan pendidikan. Ilmu psikologi dalam pelaksanaan pendidikan dapat membantu memahamkan kepada hakikat siswa selaku peserta didik, proses belajar mengajar, dan peranan pendidik agar dapat mengambil keputusan efektif dan efisien. Guru sebagai agen perubahan dalam proses belajar mengajar harus mampu memahami perbedaan peserta didik secara individu serta prinsip yang diterapkan dalam proses pembelajaran. Ada istilah belajar sepanjang hayat atau lifelong education, di mana manusia yang masih hidup tidak terlepas dari belajar dan belajar. Dikarenakan hidup ini adalah dinamis dan selalu berubah setiap saat. Selanjutnya adalah landasan ilmiah dan teknologis. Pendidikan merupakan proses transfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Perkembangan iptek yang cenderung meningkat dituntut tenaga pendidik untuk berinovasi mengadopsi teknologi ke dalam bahan ajar. Sehingga pendidikan tidak hanya sebagai pewaris iptek, tapi juga dapat menyiapkan dan mengembangkan generasi yang sadar akan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan ada pun landasan pendidikan nasional Indonesia. Pendidikan di Indonesia harus berlandaskan kepada 3 hal pokok, yaitu landasan ideal Pancasila, landasan konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar 1945, dan landasan operasional yaitu GBHN dan UU SPN nomor 20 tahun 2003. Konsep belajar, mengajar, dan mendidik. Belajar merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mengetahui suatu hal yang sebelumnya belum diketahui. Berbeda dengan mengajar dan mendidik. Belajar lebih kepada suatu kegiatan atau usaha setiap individu dengan memanfaatkan sumber belajar yang ada. Selanjutnya adalah mengajar. Mengajar merupakan kegiatan teknis keseharian seorang pengajar. Semua persiapan pengajar untuk mengajar bersifat teknis. Hasil juga dapat diukur dengan instrumen perubahan perilaku yang ditunjukkan dengan nilai. Mengajar merupakan kegiatan yang sistematis. Semua kegiatan di dalamnya sebelumnya telah dibuat perencanaannya. Perencanaan dirancang berdasarkan analisis kebutuhan yang tentunya mengacu pada kurikulum yang berlaku. Dan yang terakhir, mendidik. Mendidik merupakan kegiatan berangka jangka menengah atau jangka panjang. Hasil pendidikan tidak dapat dilihat dalam waktu dekat atau secara instan. Pendidikan merupakan kegiatan integratif oleh pikir, oleh rasa, dan olah karsa yang bersinergi dengan perkembangan tingkat penalaran peserta didik.
Jadi, jika hasil pengajaran dapat dilihat dalam waktu singkat atau paling lama 3 tahun, keluaran pendidikan tidak dapat dilihat sebagai satu hasil yang segmentatif. Pendidikan sepanjang hayat atau lifelong education cenderung melihat pendidikan sebagai kegiatan masa hidupan dalam masyarakat untuk mencapai perwujudan manusia secara penuh yang berjalan terus-menerus seolah tidak ada batasannya sampai meninggal. Pendidikan sepanjang hayat ini bersifat logistik, sedangkan pengajaran bersifat spesialistik, terutama pengajaran yang terpilih dan terintegrasikan dalam berbagai untuk kelembagaan belajar. Pada dasarnya, realisasi pendidikan di Indonesia melalui berbagai jalur. Di antaranya pendidikan melalui jalur keluarga yang disebut pendidikan informal dan pendidikan yang dilaksanakan oleh para pendidik melalui jalur lembaga pendidikan yang disebut pendidikan formal. Pendidikan merupakan mekanisme yang memberikan peluang bagi setiap orang. Sebagai implikasinya, pendidikan menjadi usaha kolaboratif yang melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya. Partisipasi pada konteks ini berupa kerjasama antar warga dengan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, menjaga, dan mengembangkan aktivitas pendidikan. Sebagai sebuah kerjasama, maka masyarakat diasumsi mempunyai aspirasi yang harus diakomodasi dalam perencanaan dan pelaksanaan suatu program pendidikan. Yang selanjutnya ada asas dalam pendidikan. Di Indonesia dikenal dengan sejumlah asas yang dirancang untuk memberi arah pelaksanaan pendidikan, juga sebagai dasar tumpuan berpikir yang benar. Beberapa asas diantaranya adalah yang pertama, Tutwuri Handayani, yang kemudian ditambah dengan 2 asas lagi atau semboyan, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, selanjutnya Ing Madyo Mangun Karso. Ketiga semboyan ini menyatu dan menjadikan inti yang menegaskan bahwa setiap manusia mempunyai hak mengatur dirinya sendiri dengan tetap mempertahankan persatuan secara umum. Berdasarkan asas-asas tersebut, dikemukakan hal-hal antara lain yang pertama, setiap anak didik bebas memilih pendidikan serta keterampilan yang sesuai dengan minat dan jenjang pendidikan yang tersedia. Yang kedua, setiap anak bebas menentukan pilihan pendidikan kejuruan yang diminati agar pada saatnya siap memasuki dunia kerja. Yang ketiga, setiap anak didik yang mempunyai inteligasi luar biasa akan mendapat kesempatan masuk pendidikan lanjut sesuai dengan minat. Yang kedua, ada asas belajar seumur hidup. Erat kaitannya dengan belajar sepanjang hayat. Education menegaskan bahwa pendidikan seumur hidup yaitu pertama, berlaku untuk setiap orang semasa hidup. Yang kedua, menjadi motivasi belajar mandiri dalam rangka meningkatkan kemampuan. Yang ketiga, adanya kontribusi yang berpengaruh terhadap pendidikan formal, non-informal, serta informal. Berdasarkan latar belakang pendidikan seumur hidup, ada 3 misi yang diemban dalam proses pembelajaran. Yang pertama, membelajarkan peserta didik secara efektif, efisien, dan serentak. Yang kedua, sebagai basis belajar sepanjang hayat perlu dibangkitkan kemampuan dan kemauan belajar mandiri. Yang ketiga, kemandirian belajar, asas ini tidak dapat dipisahkan dari 2 asas, yaitu Tutwuri Handayani dan belajar sepanjang hayat. Implikasi dari asas ini adalah pendidik harus menjalankan peran komunikator, fasilitator, organisator, dan sebagainya. Terakhir, pendidik diharapkan dapat menyediakan dan mengatur berbagai sumber belajar sedemikian rupa sehingga memudahkan peserta didik berinteraksi dengan sumber belajar.